Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Kasus pemerasan puluhan penonton Jakarta Warehouse Product sampai hari ini masih jadi topik yang banyak diperbincangkan netizen di Indonesia dan Malaysia. Apalagi kemudian ini muncul fakta-fakta baru yang dibongkar oleh netizen maupun oleh wartawan. Maklumlah dari puluhan penggemar musik elektronik yang diperas polisi itu sebagian besar berasal dari Malaysia. Makanya netizen gerijiran itu benar-benar heboh. Polisi sejauh ini seperti dikatakan oleh Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Abdul Karim telah menetapkan 18 orang anggota Polri sebagai pelaku pemerasan. Mereka terdiri dari sejumlah perwira menengah, perwira pertama dan bintara dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat dan Polsek Kemayoran. Ini kan lokasinya di Kemayoran ya. Semua itu 18 orang itu kata Abdul Karim sudah dipatsus atau ditempatkan khusus. Ini bahasa lain ditahan gitu. Dan pekan depan akan disidang secara etik. Abdul Karim membantah penonton Jakarta Warehouse Project itu yang diperas jumlahnya sangat fantastis sampai 400 orang dan uang hasil pemerasan mencapai 32 miliar seperti yang sebelumnya beredar di media sosial dan kemudian banyak diberitakan oleh media-media online. Menurut Abdul Karim, Kepala Divisi Propam Mabes Polri ini, jumlah penonton yang diperas itu hanya sebanyak 4, hanya ini tanda petik ya, hanya sebanyak 45 orang dan jumlah uangnya hanya lagi, tanda petik lagi, 2,5 miliar. Ini kalau angka 2,5 miliar dianggap kecil ya masih keterlaluan juga ini. Tapi pokoknya tidak sefantastis sebelumnya lah kira-kira begitu ya. Kenapa kemudian disebut hanya. Tetapi yang mengejutkan karena kasus tersebut Polda Metro Jaya itu melakukan mutasi besar-besaran di Direktorat Reserse Narkoba. Mulai dari Polda sampai ke juga Polresnya, total ada 34 orang yang dimasukkan ke kotak atau dinonjobkan dengan ditempatkan di Yanma atau pelayanan masyarakat. Dan mereka ini akan menjalani pemeriksaan. Artinya apa nih? Apakah benar hanya 18 orang atau 34 orang kalau begitu ya? Karena kalau tadi kata Abdul Karim kan 18 orang itu sudah dipatsuskan, sudah ditahan. Sementara kalau di 34 orang ini disebutkan ya ini sekarang dia dinonjobkan dan kemudian akan menjalani pemeriksaan. Nah ini kalau kita lihat nama-namanya 18 orang itu termasuk di antara 34 orang yang dimutasi secara besar-besaran oleh Polda Metro Jaya. Nah yang mengejutkan dari 34 orang tadi yang dimutasi dan kemudian diyanmakan atau dinonjobkan itu 10 orang diantaranya itu adalah perwira menengah, 3 orang AKBP dan 7 orang kompol. Ini luar biasa ini. 3 orang AKBP itu adalah 1 AKBP Baryu Bawana, Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Kedua AKBP Wahyu Hidayat, Kasubdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya dan juga akan menjalani pemeriksaan. Yang ketiga AKBP Melvino Edward Justisia, Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, dimutasi sebagai Pamen di Yanma dan kemudian dia ini juga akan menjalani pemeriksaan. Bahkan kalau yang nama ini, yang terakhir ini nama AKBP Melvino Edward Justisia ini malah termasuk nama yang disebut oleh Irjen Pol Abdul Karim, Kadif Propam Mabes Polri, itu yang termasuk yang dipatsus gitu. Jadi ini kalau kita lihat ya dari 3 nama AKBP itu Kasubdit 1, Kasubdit 2, Kasubdit 3. Ini berarti semua kena dong ya. Berapa saya nggak tahu berapa jumlah Kasubditnya. Tapi kalau sampai 3 orang Kasubdit dan semuanya berpangkat AKBP, ini benar-benar parah. Semuanya tadi anggota polisi. Tapi, nah ini yang saya kira perkembangan yang sangat menarik. Dari hasil penelusuran dari BBC News Indonesia. Ini BBC News ini kan kantor berita yang, atau ya kantor berita ini tepatnya yang basisnya di London, Inggris. Tapi dia ada edisi Indonesianya. Ternyata ada di antara komplotan pemeras itu ada 2 orang pengacara. Mereka ini selama ini sering menangani kasus-kasus di lingkungan Polda Metro Jaya. Nah, peran para pengacara itu dengan dalih untuk mendampingi para korban, karena para korban tidak bisa mencari pengacara sendiri, tapi disediakan oleh para polisi. Ternyata mereka ini malah kemudian perannya itu menampung uang hasil pemerasan.
Jadi kemarin kan seperti dikatakan oleh anggota Kompolnas Khairul Anam kan memang ada klaster pemberi perintah, klaster pelaksana di lapangan termasuk yang menampung uang hasil pemerasan. Ternyata yang menampung uang hasil pemerasan itu bukan polisi, tapi pengacara. Nah ini jadi pertanyaan dong, kalau gitu dua pengacaranya kok nggak disebut-sebut namanya ya oleh Kadif Propam, atau kalau Kadif Propam mungkin nggak termasuk wilayah itu ya, karena ini yang dia hanya menangani yang internal polisi. Dan sementara kemudian kalau Polda juga menangani masalah kepolisian. Tapi Polda saya kira sekaligus juga kalau ini kemudian diseret ke arah pidana, ya harusnya dua orang pengacara ini juga terlibat. Karena kan memang dipertanyakan ini, apakah cuma cukup ditangani secara etik, karena ini pemerasan itu kan udah deliknya delik pidana. Harusnya selain masalah etik itu juga ada tindak pidananya. Dan kalau kemudian masuk di wilayah pidana kan para pengacara yang terlibat ini juga bisa dikenakan pidana gitu ya. Nah, saya ajak Anda untuk menyimak hasil penelusuran BBC News Indonesia yang dipublish pada tanggal 27 November atau 2 hari yang lalu. Ini menarik yang dituliskan oleh BBC News ini. Judulnya Kesaksian Penonton DWP asal Malaysia yang mengaku diperas ratusan juta rupiah oleh polisi. Hasil tes urin negatif, kami tetap diminta membayar untuk bebas. Itu tanda petik, artinya kutipan gitu. Nah ini artikelnya ini dalam bentuk yang naratif nih, jadi sangat menarik ya. Dia BBC News Indonesia itu menulisnya, dimulai tulisannya seperti ini. Amir Mansur 29, maksudnya 29 tahun, rela terbang dari Kuala Lumpur bersama teman-temannya demi berpesta dan berjoget di ajang Jakarta Warehouse Project pada tanggal 13 sampai 15 Desember 2024 silam. Sebagai penikmat musik rave, warga negara Malaysia ini tidak mau melewatkan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia. Kami sudah biasa bepergian ke negara-negara Asia untuk datang ke musik festival. Kami pernah pergi ke Thailand, Singapura, Korea, bahkan Indonesia. Itu kata Amir kepada BBC News Indonesia. Tahun lalu Amir juga datang ke Bali demi DWP, ini Jakarta Warehouse Project ya. Walaupun namanya Jakarta, tapi memang diselenggarakan di beberapa tempat, di beberapa daerah lain. Dan ini sudah yang ke-16 ini, karena DWP ini menurut catatan dimulai pada tahun 2008. Pengalamannya menyenangkan, jadi dia memutuskan datang kembali tahun ini. Sialnya, rencananya untuk bersenang-senang selama 3 hari malah berubah jadi mimpi buruk gara-gara razia narkoba polisi. Nah, razianya dikasih tanda petik. Amir baru saja memesan layanan taksi daring lewat ponselnya ketika dia melihat temannya dihampiri oleh sejumlah orang. Saat itu mereka hendak kembali ke hotel setelah menonton malam pertama festival musik tersebut. Awalnya saya kira mereka adalah driver ojek online yang sedang mencari pelanggan, kata Amir. Dan Amir berasumsi demikian lantaran orang-orang itu berpakaian bebas dan tidak menunjukkan tanda pengenal sebagai polisi maupun surat izin penggeledahan. Mereka memanggil teman saya yang berjalan dengan saya. Mereka menggeledah teman saya, lalu saya menunggu teman saya karena saya sudah memesan taksi online untuk pulang bersama. Mereka, maksudnya polisi itu, lalu ikut menarik saya, mengecek dompet dan barang-barang saya. Amir mengklaim polisi tidak menemukan barang bukti narkoba apapun saat dia digeledah. Dia juga melihat polisi melakukan hal yang sama kepada sejumlah pengunjung DWP lainnya secara acak. Mereka kemudian dikumpulkan dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Sesampainya di kantor polisi, Amir mengaku diminta melakukan tes urin. Ponsel mereka disita, tidak boleh menghubungi siapapun, termasuk pengacara atau kedutaan besar Malaysia. Mereka cuma mengizinkan kami menghubungi keluarga kami, tapi mereka memonitor komunikasi kami, lalu menyita kembali ponsel kami. Mereka juga tidak mengizinkan kami menunjuk pengacara. Mereka memaksa kami menandatangani surat penunjukan pengacara yang sudah mereka tentukan. Pada pagi harinya polisi memberitahu hasil tes urin mereka. Sebagian dari kami positif dan sebagian lainnya negatif. Tetapi walaupun hasil tesnya negatif, mereka tetap mengunci kami di kantor mereka, kata Amir. Mereka bilang karena kami datang bersama-sama walaupun sebagian hasil tes urinnya negatif, kami diminta mengaku salah dan membayar untuk bisa bebas. Amir mengklaim bahwa dia dan 8 orang temannya diminta membayar 800 juta untuk bisa bebas. Padahal tidak ditemukan barang bukti apapun pada kami. Hanya tes urin sebagian dari kami hasilnya positif. Kami harus membayar 800 juta walaupun hasilnya negatif. Kami tetap harus bayar. Amir mencoba menawar nominal uang yang harus dibayarkan dan akhirnya mereka membayar sekitar ringgit Malaysia 100.000 itu, atau kalau di Indonesia kan jadi 360 juta. Berdasarkan bukti transfer yang masih dia simpan, dana itu mereka kirimkan ke rekening pribadi seseorang bernama MAB. Ini terlihat kan, ini ada jadi transferan. Jadi nggak ngarang-ngarang ini berarti.
Amir mengklaim MAB adalah pengacara yang ditunjuk polisi sebagai pendamping hukum Amir dan teman-temannya. Ada pula seorang pengacara lainnya berinisial AT yang punya peran serupa dengan MAB, itu kata Amir. Menurut Amir ini maksudnya, AT dikenal sebagai salah satu pengacara di lingkup Polda Metro Jaya. BBC News Indonesia telah meminta konfirmasi Polda Metro Jaya dan Mabes Polri terkait klaim-klaim Amir ini, namun hingga artikel ini diterbitkan belum mendapat respon sampai berarti 2 hari yang lalu ya, berarti hari Jumat ya. Sementara itu Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Pradis Saprianto Reva mengaku belum tahu soal dugaan keterlibatan sejumlah pengacara dalam kasus dugaan pemerasan ini. Ada beberapa yang diperlakukan lebih buruk dari kami, ini kata Amir lagi ya. Dan Amir mengaku dia menghabiskan waktu hampir 2 malam di kantor polisi. Selama itu dia hanya diberi makan 1 kali. Dia mengaku melihat banyak orang bernasib sama. Orang-orang itu, kata Amir, tidak cuma dari Malaysia. Makanya saya sebut tadi itu Malaysia yang paling banyak ya. Ada orang-orang Indonesia, Singapura, dan Taiwan. Ada beberapa yang diperlakukan lebih buruk dari kami. Ada orang Taiwan yang ditaruh di sel karena kantor mereka sudah penuh dengan kami, sambung Amir. Dia akhirnya dibebaskan pada hari Ahad tanggal 15 Desember siang hari. Amir itu hanyalah satu dari banyak warga negara asing yang menjadi korban pemerasan polisi berkedok razia narkoba. Mabes Polri menyatakan bahwa ada 45 warga negara Malaysia yang menjadi korban dengan barang bukti sebesar 2,5 miliar. Tadi yang saya sebut ini mengutip Kadif Propam maksudnya ya. Sebanyak 18 personil kepolisian telah diperiksa terkait dugaan pemeriksaan. Kendati begitu, Amir meyakini jumlah korban dan polisi yang terlibat lebih dari itu. Menurutnya beberapa orang yang dia kenal juga dibawa ke kantor-kantor polisi lain di Jakarta. Salah satunya Polsek Kemayoran. Kejadian itu katanya cukup membuatnya kapok untuk datang ke Jakarta Warehouse Project lagi. Kalau masih digelar di Jakarta, kami tidak akan datang. Kecuali kalau mereka mengubah lokasinya atau mereka melakukan rebranding, kata Amir. Saat ini dia berharap agar uangnya bisa kembali. Amir mengatakan dirinya telah melapor ke Polri melalui email. Amir sempat menghubungi AT untuk meminta uangnya kembali, namun kata Amir, AT mengklaim uang hasil pemerasan telah dikembalikan ke negara. Tuh, kok dikembalikan ke negara? Hingga Kamis tanggal 26 Desember kemarin, Amir mengaku tidak pernah mendapatkan uang itu kembali. Dan BBC News Indonesia telah menghubungi Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar AD Arisyam Indradi, perihal dugaan keterlibatan 2 advokat itu, namun AD enggan berkomentar dan meminta agar pertanyaan itu disampaikan ke Mabes Polri. Sementara ketika ditanya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tidak menjawab keterlibatan 2 advokat dalam kasus dugaan pemerasan. Semuanya masih berproses secara berkesinambungan dan transparan bersama eksternal dari Kompolnas sebagaimana sudah pernah disampaikan, kata Brigjen Trunoyudo. Pengalaman pahit dari para pengunjung Jakarta Warehouse Project itu kemudian viral di media sosial. Para raver asal Malaysia rame-rame menyuarakan pemerasan yang mereka alami. Penyelenggara Jakarta Warehouse Project kemudian membuat pernyataan yang menyesalkan kejadian tersebut. Unggahan itu kemudian dipenuhi oleh komentar-komentar bernada marah. Ada yang mengaku diplototi oleh polisi saat sedang asik berjoget. Beberapa ditarik oleh polisi untuk digeledah dan berujung diperas. Imbasnya mereka mengatakan tidak mau lagi datang ke Jakarta Warehouse Project dan akan lebih memilih datang ke festival musik serupa di negara lain, misalnya Thailand. Tindakan polisi juga dikecam oleh warganet Indonesia karena dianggap memalukan dan membuat kebobrokan institusi itu go internasional, dalam tanda petik ya. Kasus ini juga dinilai merugikan sektor ekonomi dan pariwisata. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan peristiwa itu memberi citra negatif bagi Indonesia di tengah upaya mempromosikan diri menjadi destinasi kelas dunia. Kementerian Pariwisata menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa ini, kata Widianti. Kamar Dagang Indonesia atau Kadin turut berkomentar karena khawatir kasus ini mengancam potensi ekonomi dari konser musik internasional. Ini kalau pengakuan dari para korban memang parah banget ya, dan makin parah ini karena kemudian polisi bekerja sama dengan pengacara. Para pengacara ini sebenarnya juga sama-sama seperti polisi. Itu dia juga penegak hukum dan tugasnya sebenarnya melindungi orang-orang ini ketika mereka berperkara dengan hukum atau mengalami kasus-kasus serupa ini. Tapi ternyata ini pengacara-pengacara ini kalau menurut pengakuan Amir tadi justru terlibat atau bagian dari pemerasan itu karena rekening mereka rupanya yang digunakan untuk menampung hasil pemerasan. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.